Sehingga seorang penyair berkata, ini berkata penyair, al-waktu anfusu latahun. Waktu itu adalah nafas-nafas yang tidak pernah akan kembali. Sampean waktu luang yang terdahulu, sehat yang terdahulu, yang sudah kita semuanya lewatkan, tidak pernah akan kembali lagi. Bahkan kalau Hasan Basri mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, engkau itu hanya kumpulan hari. Jika satu hari itu telah berlalu di hadapanmu, berlalu pula sebagian hidupmu. Artinya, kalau waktu luang yang telah kita lewatkan, sehat yang telah kita lewatkan, selama-lamanya tidak pernah akan kembali. Kalau seandainya manusia hari ini kemudian memahami itu, kemudian tersadarkan diri, besoknya memperbaiki diri, ya itu lebih baik. Bayangkan kalau manusia yang tidak sadar, dia terpedaya dengan dua nikmat itu. Hari yang lalu dia telah melalaikan sehatnya, hari yang lalu waktu luangnya telah terbuang percuma sia-sia. Hari ini pula dia tidak sadar terhadap permasalahan itu, dan tiba-tiba kematian itu tiba. Bagaimana kemudian rasanya? Dan bagaimana kelak dia akan menghadap kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Dan berikutnya, sekarang penjelasan dari hadis tadi. Penjelasan dari hadis tadi. Tadi kan riwayatnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian menyebutkan dari Nabi. Nabi kemudian berkata, dua nikmat yang sering membuat banyak manusia terbedaya, maka ini adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalimat kasirun minan nas, karena dengan lihat tulisan Arabnya, di situ kasirun minan nas. Kasirun artinya banyak, minan nas dari manusia. Artinya sedikit sekali dalam hal pelanggaran, maksudnya sedikit sekali dalam hal rasa syukur kepada Allah terhadap dua nikmat ini. Artinya kebanyakan manusia terpedaya dalam nikmat, yaitu sehat dan waktu luang. Sekarang seperti contoh, dewek dibandingkan Nabi, sibuk siapa? Nabi dengan kita, kalau Anda kemudian ambil satu pertanyaan, kita dengan Nabi sibuk siapa? Dengan lihat Nabi. Coba, Nabi itu satu, dia itu kepala negara, presiden lah. Yang kedua, banyak umatnya. Yang ketiga, panglima perang. Kan panglima perang, kepala negara, sekaligus juga banyak umatnya. Terlebih, dia adalah sosok Nabi yang harus wajib menyampaikan dakwahnya. Sekaligus juga dia adalah orang yang sekaligus pemegang Baitul Mal pada zaman beliau hidup. Dan kalau seandainya kemudian kita kategorikan dia adalah manusia yang paling sibuk, 1 kali 24 jam waktunya untuk mengurusi umat. Kita kepala negara bukan, aing sampean presiden di negara, panglima perang ada nggak? Nggak ada. Panglima perang juga kita bukan. Kita banyak umatnya juga tidak juga. Kita pemegang Baitul Mal juga bukan. Tapi hanya menyisakan waktu 1 jam atau 2 jam mungkin, hanya sekedar duduk bermajelis taklim, kita sering tidak hadir loh. Artinya apa? Seakan-akan dewek sibuk seperti Nabi. Nabi yang sibuk seperti saja, dia waktunya 1 kali 24 jam. Dewek menyisakan 2 jam saja untuk sekedar duduk bermajelis taklim. Kadang-kadang bulan kita tidak hadir. Atau mungkin kadang-kadang kita susah untuk menyisakan waktu-waktu yang seperti itu. Padahal bersamaan dengan itu, kita bukan kepala negara kok. Kita bukan panglima perang. Kalau Anda kemudian ditanya umatnya sampean bilang, malu kita. Kenapa yang membuat seperti itu?
Karena kita ternyata memang banyak disibukkan oleh hal yang berkaitan masalah dengan kesibukan dunia. Ya kan sibuknya dengan waktu dunia ya. Artinya sibuknya kita dengan dunia sampai menyelesaikan waktu 2 jam, 1 jam saja kaum muslimin terkadang jarang yang mampu. Makanya waktu luang dan waktu sehat, Masya Allah, berharganya bagi seorang yang beriman. Oleh karena itulah kita kemudian mengambil satu pelajaran di dalam hadis ini. Kebanyakan manusia terpedaya. Artinya di sini menunjukkan sedikit sekali kalimatnya qalilun. Qalilun berarti sedikit banget yang bisa tidak melanggar terhadap hadis ini. Sedikit banget. Nabi sekalipun dia kepala negara, sekalipun dia panglima perang, banyak umatnya, tidak pernah terlewatkan malam-malamnya kecuali dengan mendirikan sholat malam. Dewek kepala negara itu, panglima perang, sholat malam jarang. Nabi kemudian masalah membaca Quran ya sama kita, seakan-akan kesibukan kita dengan dunia menutup semuanya, seakan-akan hampir-hampir terpedaya oleh kehidupan dunia, sehingga kemudian kita tidak pula banyak mendekat kepada Allah. Kalau seandainya hari ini mungkin, atau mungkin esok hari mungkin kita dalam keadaan yang seperti ini, kemudian kita dipanggil menuju kepada Allah, kemudian ditanya dengan 2 nikmat ini, kira-kira kita lolos sudah? Apa yang kau gunakan waktu luang Anda tatkala di dunia? Sampai jawab apa? Sama itu ditanggapi ini, apa yang kau gunakan selama ini waktu sehat Anda? Kita guna ngomong apa, jawab apa saja. Dengan 2 pertanyaan ini saja kita tidak selamat kok. Apalagi harus dihadapkan dengan pertanyaan yang sangat banyak kelak di yaumul akhirat. Terkepri gitu. Ngomong pertanyaan gitu kayak lolos kok. Jadi, makanya di sini disebutkan kasirun minan nas, berarti menunjukkan paling banyak atau kebanyakan manusia. Sedikit sekali yang mensyukuri terhadap nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang saya takutkan sedikit sekali kita dewek juga sih nang kene kok. Jangan-jangan sedikit sekali kene go dewek hitung-hitungan ya wong 15 orang bulu kira-kira sing orang melanggar hadis ini pira. Ya mana yang melanggar kabeh maksudnya termasuk sing ngulang ya. Ya, artinya kan sedikit sekali. Artinya memang sedikit sekali. Maka Anda berbahagia jika Anda itu termasuk hamba Allah yang bisa kemudian memanfaatkan waktu luang dan kemudian sehat. Ibnu Qayyim, sekarang berkata Ibnu Qayyim menjelaskan hadis tadi. Kata Ibnu Qayyim, ini menurut Ibnu Qayyim, idha'atul waqti asyaddu minal maut, kata dia. Menyanyiakan waktu luang, menyanyiakan kesehatan di dalam hidup itu lebih berbahaya daripada kematian. Kata beliau, menyanyiakan waktu, menyanyiakan hidup, menyanyiakan sehat, menyanyiakan waktu luang lebih berbahaya daripada kematian, kata beliau. Fa inna idha'atal waqti, karena sesungguhnya menyanyiakan waktu luang, menyanyiakan sehat, menyanyiakan waktu di dalam hidup, itu akan memutuskan Anda dari Allah dan kampung akhirat. Kita merasa terputus dengan Allah, terputus pula dengan kampung akhirat, tidak? Berapa malam yang kita lewatkan tanpa kemudian kita mendirikan sholat malam? Berapa? Seandainya Anda itu hitungan, sampai hari ini usia kita 40, 50 atau bahkan 60, panjenengan itu malam yang kita miliki selama ini, kira-kira yang kita lalui dengan mendirikan sholat malam berapa malam? Kira-kira ya nek hitung-hitung ya lumayan lah, nek bulan puasa full ya full lagi kan ya. Berapa waktu yang kemudian kita sisakan dengan waktu luang dan kesehatan yang kita habiskan selama usia hari ini kita sampai 40, 50 atau bahkan 60 atau bahkan 70 kita mengatakan Al-Quran.
Atau mungkin kemudian kita mendirikan waktu sholat duha, atau bahkan kemudian kita banyak mendirikan sholat-sholat sunnah. Berapa? Bila jajar, hitung-hitungannya gitu. Kalau seandainya itu artinya banyak waktu yang kemudian kita buang, kita sia-siakan dalam hidup. Kemudian kita terputus dari Allah dan terputus dari akhirat. Terputus dari Allah, terputus dari Allah. Makanya menyia-nyiakan waktu ini sangat berbahaya dibandingkan kematian itu sendiri. Karena kalau menyia-nyiakan waktu ini kita akan terputus dengan Allah dan kampung akhirat. Tapi kata Ibnu Qayyim, fa innal mauta, akan tapi sesungguhnya maut sing jenengane mati yaktahuka, akan memutuskan Anda dari penduduknya saja. Sing jenengane mati hanya memutuskan manusia dari penduduknya, saudara-saudaranya yang ada di dalam kehidupan dunia. Terlebih kecelakaan di atas kecelakaan, kata beliau. Jika dia menyia-nyiakan waktu di dalam hidup, dia menyia-nyiakan waktu sehat di dalam hidup, kemudian dia mati dalam keadaan yang seperti itu, maka ini adalah kerugian di atas kecelakaan. Bayang apa? Coba bayang. Nah, kalau kita kemudian termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu, lantas kemudian mati, otomatis kecelakaan di atas kecelakaan, kerugian di atas kecelakaan. Wah, dewek rata-rata kayak gitu ya. Wah, namun dibilang dari. Artinya kalau seandainya kita mengambil ibuah pelajaran di dalam hadis ini, ternyata kita memang masih jauh terhadap dua nikmat yang disebutkan di dalam hadis ini. Sehingga seorang penyair berkata, ini berkata penyair, al-waktu anfusu latahun. Waktu itu adalah nafas-nafas yang tidak pernah akan kembali. Sampean waktu luang yang terdahulu, sehat yang terdahulu, yang sudah kita semuanya lewatkan, tidak pernah akan kembali lagi. Bahkan kalau Hasan Basri mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, engkau itu hanya kumpulan hari. Jika satu hari itu telah berlalu di hadapanmu, berlalu pula sebagian hidupmu. Artinya, kalau waktu luang yang telah kita lewatkan, sehat yang telah kita lewatkan, selama-lamanya tidak pernah akan kembali. Kalau seandainya manusia hari ini kemudian memahami itu, kemudian tersadarkan diri, besoknya memperbaiki diri, ya itu lebih baik. Bayangkan kalau manusia yang tidak sadar, dia terpedaya dengan dua nikmat itu. Hari yang lalu dia telah melalaikan sehatnya, hari yang lalu waktu luangnya telah terbuang percuma sia-sia. Hari ini pula dia tidak sadar terhadap permasalahan itu, dan tiba-tiba kematian itu tiba. Bagaimana kemudian rasanya? Dan bagaimana kelak dia akan menghadap kepada Allah? Pantas Rasulullah menyebutkan dua nikmat yang sering terpedaya. Direct nih bilang dua hadis ini, kita kerasa kerasa ya, ini kan bayang apa lah. Makanya dulu pernah disinggung, Rasulullah kiwis wanti-wanti banget. Sampean disuruh berlindung dengan 4 perkara di dalam doa Nabi. Kalau di dalam hadis yang lain 5 perkara. Di mana Rasulullah kalau ngajari doa kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kasal, malas. Malas dalam pengertian Imam Nawawi, malas kini menurut pengertian Imam Nawawi adalah tubuh mampu banyak melakukan ibadah. Tubuh sesungguhnya mampu banyak melakukan ibadah. Tetapi dorongan jiwa, dorongan hati, dorongan iman lemah. Sehingga ini yang disebut dengan malas. Bahasanya dewek bebeh. Mulane wong Jawa ngomong bebeh angel dikancangi. Kan iya. Coba dengan bayangkan, tatkala Rasulullah ngajari doa menjenengan, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada kasal, yaitu kemampuan diriku mampu untuk melakukan banyak ibadah, tapi dorongan iman, dorongan jiwa, dorongan hati kemudian hampir-hampir itu tidak ada, sehingga kami kemudian tidak pula melakukan banyak amal
sholat. Jadi termasuk kasal bukan? Sampai kalau satu saat setiap malam bisa enggak melakukan sholat setiap malam itu 2 rakaat sholat tahajud? Mampu enggak? Mampu kok. Kita mampu tidak sebetulnya kalau satu saat mengatamkan Al-Quran sedikitnya sebulan 1 kali? Mampu enggak? Mampu. Anda mampu enggak melakukan zikir pagi? Mampu. Anda mampu tidak tatkala kemudian menunaikan setiap sore kemudian zikir sore? Kita mampu tidak pula kemudian mendirikan sholat duha? Atau kita mampu pula tatkala kemudian kita menunaikan sholat-sholat sunnah yang lainnya? Tapi hari ini pula jarang amal soleh yang kemudian kita persembahkan kepada Allah. Permasalahannya apa? Kasal, kesel, bebeh. Intinya kita tok jajan nih. Nah para sholat bebeh. Yang gede gue, mulanya Rasulullah ki ngomong mengajari doa kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kasal. Dan Rasulullah juga ngajari doa menjenengan. Jangan-jangan setelah kasal ini ada sifat, yaitu ngadzun minan ngazzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu terhadap kelemahan. Kelemahan maksudnya adalah dia sesungguhnya sudah tidak mampu lagi banyak berdiri untuk sholat malam. Dia seakan-akan sudah tubuhnya bergetar tatkala berdiri di dalam waktu bilangan sholat-sholat berjamaah, tatkala imamnya bacanya panjang. Dia tatkala kemudian harus menunaikan baca Al-Quran sudah tidak mampu pandangannya dan tubuhnya sudah bergetar. Tapi dorongan jiwa, dorongan iman, atau mungkin dorongan hati itu sudah kuat, tapi awaknya sudah tidak mendukung. Gampangannya kesehatan sudah menurun, masa tua sudah ada, kemudian agama dan iman sudah mulai muncul. Mulai muncul kesadaran hati, kesadaran jiwa, tobatnya sudah ada di dalam hati, tapi ternyata badannya sudah tidak mampu. Berapa banyak manusia hari ini yang terkadang dia sering menyuarakan suara hatinya, dia berandai-andai, kalau saja wahai Allah, usiaku ini masih muda, aku akan datangi setiap majelis taklim di mana saja. Sekarang aku hanya duduk di kursi roda, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun harus ke kamar mandi, aku harus menunggu cucu atau bahkan anak-anak. Atau kadang-kadang kalau suatu saat kemudian saya paksakan untuk pergi ke kamar mandi, saya harus menempuh perjalanan seakan-akan 2 jam. Harus pegangan dari tembok kamar yang satu menuju kamar yang lain sampai ke kamar mandi. Hari ini wahai Allah, aku sudah tidak memiliki kemampuan lagi. Kita ingat ngajut. Kau ngenteni apa? Apa ngenteni itu ya? Mungkin boleh jadi manusia seringnya itu ya. Ngesuk nih wis tua wis meriang, dewek mungkin berandai-andai. Ide pangerti nyumbien ngaji terus. Ide pangerti nyumbien sholat ini terus. Ide pangerti nyumbien Al-Quran terkatangna. Siki awakku wis ora bisa ngapa. Darah wis mulai sering dubur, ini ya, sering bengkek-bengkek, sering ngeluh, dan yang lain-lain, kena angin dingin, sakit, atau yang lain-lain. Ini mulai tanda-tanda tatkala kemudian terjadinya ngadzun, dan kita disuruh berlindung kepada Allah. Yang paling tepat ini sehat dan waktu luang, pergunakan sebaik mungkin. Kan berarti kasal, kambi kemudian ngadzun, yaitu malas dan kemudian kelemahan diri, ini kan merupakan sudah penghalang dari sehat dan juga waktu luang. Boleh jadi mungkin orang yang ngadzun, dia sudah tidak mampu tubuhnya karena banyak penyakit di dalam tubuhnya itu. Dia sudah tidak mampu beribadah banyak, tapi kemudian dorongan jiwa ada. Tapi karena kemudian dia imannya masih ada, dia sering kemudian berandai-andai kalau seandainya kemudian dia banyak melakukan ibadah yang banyak. Tapi ternyata hal itu kemudian menjadi hal yang patut kemudian kita renungi. Hari ini, mumpung kita belum sampai mengalami usia-usia atau mengalami masa-masa yang seperti itu. Esok boleh jadi kayak gue, saya sering mendapati sih. Saya sering mendapati orang kadang-kadang
tatkala kemudian dia jatuh sakit, baru kemudian dia tersadarkan ewon dene balik mening waktu dia aku banget sholat jamaah yang pengen banget sholat kat zaman dia yang pengen baca maca Quran nanti sikira bisa sementara sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih hari ini kadang-kadang kita mendapati penyakit dengan jenis yang bermacam-macam. Makanya patut kemudian kita renungi hadis pendek ini, tapi mengandung hikmah yang cukup besar.